Apa sih yang membedakan homeschooling dengan kita pergi ke sekolah? Seminggu 3 kali dan setiap pertemuan itu 2 jam. Worth it kan ya dengan uang sekolah segitu, dengan hasil yang didapat. Kali ini Coach Nanda akan sedikit berbincang-bincang bersama Miss Halimah. Beliau adalah pemilik merangkap sebagai guru dari homeschooling yang berlokasi di daerah Kampung Ambon, Kayu Putih, Pulau Gadung. Yuk kita cari tahu bagaimana Miss Halimah memulai homeschooling ini serta bagaimana pengalamannya mengembangkan usahanya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Coach. Iya, Miss Halimah apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan ini, saya tuh baru pertama kali duduk di kelas homeschooling. Oh, Luar biasa ya ternyata ya. alhamdulillah. Boleh dong cerita sharing awal mulanya terpikir untuk usaha dan mengabdikan ilmu di homeschooling ini? Awal-awal sih saya berniat homeschooling ini dibikin buat mendidik anak saya sendiri. Dimana pengalaman saya sebelumnya menjadi teaching aides, lalu teaching assistant, dan akhirnya jadi co-teacher, dan akhirnya menjadi teacher gitu. Oh, banyak fase dia ya, step-step yang dilalui ya. Iya. Penerapan pertama sebagai pilot project ya ke anak saya pertama itu yang laki-laki, yang dimana saya didik emang dari dini. Jadi emang pembentukan homeschooling ini untuk early age, mulai dari sedini mungkin gitu. Nah, setelah dari anak sendiri dirasa berhasil, mungkin baru ya Iya, setelah anak sendiri sebar-sebarkan ke orang lain gitu ya. Betul. Saya pulang, lalu saya ambil sepupu-sepupunya, dan alhamdulillah mereka benar-benar really enjoying untuk belajar. Nggak ada mumetnya untuk belajar, karena memang pakai metode yang saya bangun sendiri berdasarkan experience. Ada istilahnya ada kurikulumnya ya gitu ya. Ada. Walaupun sebuah homeschooling Harus ada kurikulum yang dimana itu kurikulum itu ditingkatkan sesuai dengan usia mereka. Apa sih yang membedakan homeschooling dengan kita pergi ke sekolah? Oh, yang pertama, kalau homeschooling itu saya lebih bisa melihat murid-murid saya secara langsung, karena setiap anak itu kan memiliki karakter yang beda-beda ya. Ada yang lebih ke musical, ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang body kinesthetic atau lebih aktif dengan badannya, ada yang pintar membaca map, dan saya jadi kita punya metode yang dimana kita terapkan langsung ke mereka karena lebih fokus. Walaupun beda-beda karakter anak. Beda karakter gitu. Jadi kurikulumnya kecapai dengan karakter mereka masing-masing. Itu apakah setiap hari masuknya atau gimana tuh? Dan bagaimana pemilihan studentnya itu gimana? Untuk masuknya sih berdasarkan age ya. Untuk sekarang saya masih seminggu 3 kali, dan setiap kelas itu 2 jam, durasinya 2 jam. Tapi full, ada bermain bersama teman, sharing, dan juga nyanyi dan kreativitas, science, lengkap di 2 jam seperti itu, maksudnya dengan lesson plan yang rapih seperti itu. Memang bocah-bocah itu bisa sharing ya? Bisa. Dan kurikulum yang saya buatkan dan saya pelajari itu berdasarkan jenjang umur mereka itu. Sharing tuh harus bisa sharing pada age segini, harus bisa memahami teman pada umur segini itu ada tekniknya dan ada standar umurnya. Ada juga nggak sih Miss yang tantrum pas lagi belajar? Ada banget. Jadi walaupun ibunya bilang kok dia nggak bakal bisa deh Miss gitu, saya takut anak saya kalau masuk suka merebut mainan orang. Oh bisa, saya yakin bisa. Dia bakal bisa memahami orang, mereka bakal bisa sharing, mereka bakal bisa berbagi dengan senang hati mereka melakukan itu. Alhamdulillah dalam seminggu 2 minggu orang tua kaget gitu melihat mereka kok benar-benar enjoying sharing, enjoying bermain tanpa milih-milih gitu, seperti itu.
Nah, dalam kelas ini apakah orang tua ikut bergabung apa di luar pagar gitu istilahnya? Karena kan ini homeschooling ya. Ya, untuk hari pertama dan kedua, minggu pertama dan minggu kedua saya tidak bisa memaksakan murid-murid saya karena mereka beda-beda. Ada yang masih ikut. Tapi alhamdulillah sekarang orang tuanya udah pada di luar sih. Nunggu di depan gitu, nggak masuk ke dalam kelas. Cuma karena homeschooling, jadi saya sebisa mungkin membagi kurikulum itu kepada orang tua. Nah, mungkin yang membedakan di situ ya. Di-share juga orang tuanya. Jadi mereka harus tahu goals-nya. Di rumah mereka juga mereka belajar, di sini mereka belajar. Di sana dididik, di sini dididik kita, di sana dididik juga dengan satu goals seperti itu. Ya, seperti itu. Sejak awal Miss membuka kelas homeschooling di sini, itu masyarakat bagaimana sambutannya untuk warga sekitar? Kalau warga sekitar kayaknya masih remang-remang ya, karena kayak terlihat dan tidak terlihat ya, maksudnya tidak setiap hari dan seminggu cuma 3 kali. Ada orang yang pernah ngomong, ngapain anak muda, terlalu muda dididik seperti itu ya. Saya juga belajar dengan guru saya yang dimana beliau adalah pendiri Sekolah Alam Indonesia. Qadarullah kita dipertemukan dan dia mengambil saya sebagai tangan kanannya beliau. Beliau masih bolak-balik Jepang, Indonesia ya. Dia juga mensupport pendidikan anak usia dini sih, coach. Karakter anak itu dibikin emang dari early age 0 sampai 5. Jadi homeschooling yang saya bangun ini juga untuk membantu orang tua yang bingung. Mereka tuh apa sih yang dikembangkan di umur segitu gitu. Miss, kan ini bisa dibilang kisahnya bermula dari minat ya, yang akhirnya berkembang. Nah, seiring berkembangnya ini, tentu kan pasti kepikiran mengembangkan yang lebih lagi ya. Nah, kalau boleh di-share, biaya student di situ gimana sih? Saya memilih biaya yang untuk kalangan menengah ya, karena yang saya ketahui gitu, kurikulum yang seperti ini pasti mahal banget. Yang saya ketahui dan saya bincang langsung dengan guru saya, pendiri Sekolah Alam itu, iya biaya seperti ini sebenarnya mahal banget. Berapa tuh budgetnya per bulan? Budget per bulannya 300-350. Di usia yang sama antara 3 atau 4 tahun segitu ya? Iya betul. Itu seminggu berapa kali nih? Seminggu 3 kali dan setiap pertemuan itu 2 jam. 300-350 menurut saya standar buat kalangan menengah ya. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah gitu. Pendidikan itu kan sebagai investasi. Betul. Pendidikan adalah investasi. Bagaimana dengan istilahnya budget yang minim ya, tapi membantu dalam mewujudkan karakter anak yang lebih baik. Betul. Kita itu emang benar-benar menginvest untuk masa depan mereka. Dan untuk keadaan sekarang ini, kalau menurut misalnya Mas sendiri, worth it kan ya dengan uang sekolah segitu, dengan hasil yang didapat, apa malah jauh sebenarnya benefitnya? Worth it sih. Benefitnya bisa jauh. Saya sih bermimpi harus punya benefit yang lebih jauh sih, karena pengen ada ingin menyekolahkan anak-anak yatim piatu seperti itu. Saya ingin sekolahnya berkembang dan juga mendidik buat orang-orang yang kurang mampu juga seperti itu. Jadi emang harus profitable juga sih coach. Jadi seperti itu. Kalau menurut Miss Halimah itu sendiri membuka homeschooling seperti ini itu bagian dari karirnya bukan? Merasa ini sebagai jalan karir bukan? Saya sih merasa iya ya, karena kalau karir kan meningkat ya. Jadi saya merasa ini adalah bagian dari karir, karena harus ada peningkatan terus seperti itu. Berarti di satu sisi ada tambahan income, di sisi selanjutnya juga ada peningkatan karir gitu ya, ada karir path-nya lah gitu. Insyaallah iya. Miss Halimah, terima kasih ya untuk bincang-bincangnya kali ini. Luar biasa sekali loh ini buat saya, karena ternyata banyak insight yang didapat. Banyak orang yang kurang kurang informasi mengenai itu homeschooling. Mudah-mudahan dengan bincang-bincang kita ini menambah wawasan masyarakat luas untuk lebih mengetahui apa itu homeschoolingnya. Insyaallah. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and share YouTube channel Coach Nanda.